Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, pernahkah Anda tawar-menawar? Pernah, atau bahkan mungkin sering kita melakukan tawar-menawar ketika kita belanja ataupun melakukan perniagaan. Lantas apa hukumnya di dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala jelas melarang kita semua untuk memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, yaitu misal ada seorang penjual yang sengaja menimbun barang dagangannya untuk dijual di saat barang itu langka untuk ditemui, dan ini disebut dengan ihtakar atau menimbun barang. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ihtakara fahuwa khati'un." Barang siapa yang menimbun, maka dia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Dan di ayat ini pula jelas bahwa sesungguhnya tawar-menawar merupakan sesuatu yang boleh dilakukan selama tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang lainnya, atas dasar ridho, suka sama suka. Hari ini kita akan belajar dari analogi kisah yang tentunya akan memberikan hikmah atau manfaat untuk kita bersama, yaitu ada seorang wanita muda keluar dari mobil mewahnya menghampiri seorang wanita tua yang sedang menjual buah. Di sana wanita muda ini memilih buah pepaya. Ditanya harganya, "Ibu, ini berapa harga pepaya ini?" Si ibu menjawab, "Itu harganya Rp6.000 per kilogram." Kemudian wanita muda ini pun mengatakan bahwa, "Baik ibu, aku ambil 4 kilogram tapi dengan harga 5.000 per kilogramnya." Kemudian si ibu ini menjawab, "Wah, kalau begitu tidak bisa, karena saya pun hanya mengambil keuntungan yang sedikit dari menjual pepaya ini." Kemudian wanita itu menjawab, "Wah, kalau kayak gitu saya nggak jadi bu belinya." Dengan berat hati kemudian penjual tadi mengatakan, "Ya sudahlah, silakan ambil 4 kilogram dengan harga 5.000 per kilogramnya." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wanita muda ini pun mengambil pepayahnya, kemudian meninggalkan wanita tua ini dengan rasa bangga, merasa menang karena telah menawar dengan harga yang sangat murah. Pergi meninggalkan wanita tua ini, kemudian berangkat menuju restoran, bertemu dengan teman-temannya di sana. Dia memakan makanan yang lezat serta makanan yang mereka sukai. Kemudian dia membayar bilnya. Bilnya berjumlah 450.000. Kemudian dia dengan bangga mengeluarkan 500.000 rupiah dan ditinggalkan begitu saja kembaliannya. Ini merupakan sesuatu yang biasa, bahkan sesuatu yang normal bagi sang pemilik restoran. Tetapi ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan sesuatu yang sangat menyayat hati bagi si ibu penjual buah tadi. Kenapa kita begitu miskinnya ketika kita membeli sesuatu dari saudara-saudara kita yang susah, tapi kita begitu merasa kaya dan dermawan kepada orang-orang yang tak membutuhkan kedermawanan kita? Kisah selanjutnya, seorang anak berkata, "Ayahku sering sekali membeli barang-barang yang nampak tak berguna, bahkan membelinya dengan harga yang mahal. Bahkan dia sering melebihi dari harga yang sesuai dengan harga tersebut." Kemudian aku tertarik dan aku berkata kepada ayahku, "Ya, kenapa? Sering sekali kami melihat engkau membeli barang-barang yang nampak tak berharga. Bahkan
kau membelinya dengan harga yang mahal. Kemudian ayahku berkata, nak, inilah sedekah yang terbungkus dengan harga diri. Ayah masih tetap bisa bersedekah tanpa harus membuat dirinya merasa rendah. Dari kisah ini, kira-kira kita termasuk pada golongan yang mana? Wanita yang membeli harga pepaya dengan begitu murah, bahkan tega menawarnya? Atau kita termasuk orang-orang yang membagikan tips kepada restoran-restoran yang mewah? Atau justru kita adalah orang-orang yang senantiasa sedekah dengan membungkus harga dirinya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada banyak saudara kita yang menjerit karena kelaparan, merintih karena usahanya down dan terpaksa harus gulung tikar. Dan mereka semua adalah kebanyakan saudara muslim kita. Ada yang bertanya, kenapa ekonomi muslim tidak maju atau selalu kalah, terlampaui dengan yang lainnya? Kita selalu kalah dari mereka, kita selalu mundur dari mereka. Jawabannya adalah, salah satunya adalah ada banyak saudara muslim kita yang masih tega menawar dengan harga yang rendah kepada saudara muslim-muslim lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa terpaut pada kebenaran dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب